Halo semua, salam semua, selamat semua. Bersama Proton kita omon-omon mengenai filsafat supaya kita bisa berpolitik dan berdemokrasi dengan utuh. Itu maksud dan tujuan dari Proton. Biarpun mungkin saya akan baca-baca buku. Yang jelas sebelum saya lanjutkan, saya harapkan Anda mendengarkan dengan baik, siapa tahu bisa menjadi masukan dan pembelajaran bersama. Oke, saya mulai mengenai sekilas filsafat supaya kita bisa berdemokrasi dan berpolitik dengan baik sesuai dengan etika kita. Sebelum itu saya akan menyalakan asap dulu. Harap bersabar ya. Karena saya tadi akan mulai dengan filsafat, maka saya akan mulai dengan filsafat. Filsafat adalah induk ilmu pengetahuan. Istilah filsafat telah dikenal manusia lebih dari 2000 tahun yang lalu, yakni pada masa Yunani kuno. Di Miletos, Asia Kecil, tempat perantauan orang Yunani. Di tempat inilah awal munculnya filsafat. Kita lanjut lagi ya. Jejak sejarah awal filsafat ini mula-mula ditandai oleh munculnya tokoh-tokoh pemikir besar pada zamannya, seperti Thales, Anaximandros, dan Anaximenes. Thales adalah orang pertama yang memperkenalkan atau mempersoalkan substansi terdalam dari segala sesuatu. Dan hal ini kemudian muncul pengertian-pengertian tentang kebenaran yang hakiki. Itu sejarah filsafat. Para filsuf kuno yang datang kemudian seperti Heraklitus, Parmenides, kayak Parmen, Zeno, Demokritus, dan lain-lainnya asik dalam perburuan yang tiada bertepi hingga kemudian sampai pada zaman Sokrates yang hidup sekitar abad 4 sebelum Masehi. Sang tokoh abadi, tanda kutip ya, tokohnya memang, pemikirannya memang abadi. Ini telah mengubah jalan sejarah filsafat. Dia adalah filsuf pertama yang membumikan filsafat dari penjelajahan di awang-awang. Kenalilah dirimu sendiri. Siapakah kita ini? Manusia, makhluk kecil yang nampak tiada bermakna di tengah alam raya yang maha luas. Pertanyaan besar yang diajukan Sokrates ini menjadi padang perburuan baru bagi pemikiran kefilsafatan yang datang kemudian. Dilanjutkan oleh muridnya Plato, lalu Aristoteles. Filsafat akhirnya berkembang hingga cabang-cabangnya yang terkecil. Sejak masa filsafat yang pertama, masa abad pertengahan, hingga alam pikiran filsuf modern.
sambil dihayati, direnungi, siapa tahu bisa jadi pembelajaran bersama ya. Nah, dari orientasi pemikiran terhadap diri manusia ini muncul orientasi pemikiran terhadap segala alam yang maujud untuk diabdikan bagi pemenuhan kebutuhan manusia. Sebagaimana kita lihat kini, kemudian berkembang ilmu-ilmu pengetahuan khusus dan implementasinya dalam wujud teknologi. Sesungguhnya peletak dasar ilmu-ilmu yang positif dalam hal ini sains dan teknologi adalah para filsuf. Ngisap lagi. Jadi ya seperti itulah kilas balik mengenai filsafat ya. Karena filsafat itu induk ilmu pengetahuan istilahnya. Istilah filsafat itu memang telah dikenal oleh manusia lebih dari 2000 tahun yang lalu ya. Sampai sedemikian rupa tugas filsafat juga belum selesai. Buah filsafat yang telah dinikmati manusia modern menimbulkan banyak kekhawatiran akan datangnya bencana besar di kemudian hari bila buah filsafat tersebut tidak mendapat arahan kebijaksanaan yang tepat. Dan kini filsafat memperoleh lahannya yang baru. Mungkin harus bergandengan tangan dengan agama, di samping harus pula dengan ilmu-ilmu positif itu sendiri. Masa itu tidak boleh terlalu lama terlewati. Kita berlomba dengan kecenderungan ilmu dan teknologi mutakhir yang kian lama nampaknya kian mempersempit jarak batas kepunahan hidup. Siapakah yang akan lebih dahulu sampai? Nah itu. Menyongsong masa penantian ini, filsafat semakin menunjukkan wibawanya. Filsafat banyak digeluti, bukan saja oleh mereka yang memang terlibat dalam soal-soal pendidikan ilmu filsafat di berbagai perguruan tinggi, tetapi juga oleh kalangan dari disiplin ilmu-ilmu lainnya ya. Bahkan juga oleh kalangan umum yang ingin menerang jelaskan soal-soal hidup dan kehidupan mereka. Ikhwal tradisi kemasyarakatan ataupun menyangkut soal-soal pemikiran dan penghayatan keagamaan mereka. Bagi kita yang hidup di bumi Indonesia ini, urgensi filsafat yang tinggi manakala dikaitkan dengan tujuan pembangunan nasional kita untuk membangun manusia Indonesia seutuhnya dan sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 dalam rangka ikut mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk memenuhi maksud-maksud tersebut, memilih buku-buku filsafat yang betul-betul dapat mengantarkan kita kepada pemahaman kefilsafatan yang utuh ya. Jangan sepotong-sepotong. Bukanlah pekerjaan yang mudah. Setelah melalui berbagai pertimbangan dan atas saran-saran berbagai pihak, widih, layaknya Bruton pinter. Tapi itulah sekilas balik mengenai filsafat ya. Sementara saya berkonten sampai di sini dulu, supaya pengantar filsafat ini bisa didengarkan, bisa dipahami dengan baik, supaya bimbingan dalam filsafat ini bisa berguna untuk berdemokrasi dalam membangun Indonesia, membangun manusia seutuhnya, membangun manusia Indonesia seutuhnya dan sejalan dengan amanat
Undang-Undang Dasar 1945. Sekian dulu dari Broton. Senang terus, mau tahu sip. Terima kasih, merdeka.